Yo, kembali lagi dengan saya Mas Natur dengan konten Ausus 3 yang kalian tunggu-tunggu. Meskipun ada yang tidak menunggu juga tidak apa-apa, karena saya akan tetap semangat untuk mencari konten-konten Ausus 3. Langsung saja, tidak pakai lama, kita akan langsung memasuki match Magic Chess kali ini dengan setup yang sangat lemah, yaitu Layla dan ada Harith. Contoh setup yang lemah biasanya aku yang taruh depan itu ada Layla, ada Mia, ada Martis. Kalau dapat Argus ya kita taruh depan Argus, belakangnya baru Martis. Biar apa? Karena kalau ada Argus nanti bisa dapat 2 shard. Jangan pernah pakai Harith di awal round. Biasanya kalau kita pakai Harith itu kita akan mencari menang seperti di sini. Nah, kalau setup paling kuat di early itu menurut saya Lightbone ya. Karena di sini saya lihat ada Lightbone dan Los Pecados, jadi saya pengen farming cuan dulu. Sangat disayangkan kalau di sini kita tidak income 10. Ya kita tunggu lagi lah. Kalau biasanya aku kalau di sini round selanjutnya ini saya kalah, biasanya saya baru lost streak. Tapi kalau ini setup masih menang, saya akan tetap win streak. Di sini saya memperhitungkan kalau pengen menang, jadi ini kan uang saya ada 6. Kalau kalah saya sangat rugi karena tidak bisa income 10 lagi. Tapi kalau menang kita jual Rogernya. Kita jual, nggak usah jual Roger ya, udah income 10 jadi aman lah untuk income 10-nya. Karena di sini kita masih win streak dan tadi kita lihat ada yang open, jadi nggak perlu takut lagi kalau kita ketemu open. Malah kalau kita ketemu open, kita malah bisa income 20 dengan jual Rogernya. Jadi nggak usah takut sama yang open. Kita akan farming shard di round setelah fatbox. Nah, seperti ini contoh gameplay Ausus 3 mode win streak. Nah kan kita ketemu open, jadi itulah enaknya kalau kita bermain win streak Ausus 3. Kita bisa income, darah tidak terlalu kecret, dan kita bisa dapat blessing dulu di early game tanpa bantuan totem dari Ausus 3. Sebelum memasuki fatbox, biasanya Ausus 3 selalu berkata bahwa fatbox akan merubah nasib. Tapi sekarang tidak, karena kita bermain win streak di sini. Jadi nanti merubah nasibnya ada di mid game aja ya. Langsung aja kita amankan Immortal. Kenapa? Immortal cukup penting untuk bermain Ausus 3 nanti. Kalau ada yang mati pakai Immortal itu juga nambahin shard buat yang lain. Contoh kalau kita pakai di Layla Immortalnya, nanti Layla kan mati 2 kali, jadi kita dapat 2 shard dari situ. Karena kita tadi bermain win streak, aku coba up slot ke 6 sekarang. Nah ini nggak tahu, semoga kita dapat cuan dari Los Pecadosnya lagi biar bisa income 20. Tapi ini sedikit gambling ya, karena kita nggak tahu power kita akan menang apa enggak. Saya salah perhitungan di sini kalau kita akan kalah. Beruntung kalau kita dapat Los Pecados, jadi di sini saya tetap income 20. Dan enaknya kalau kita udah upload 6, kemungkinan dapat Cloud itu juga cukup besar, karena red dari hero harga 4 juga naik, dan akhirnya kita amankan Cloud-nya. Tinggal mencari. Baru mau cari udah dikasih Aldous. Kita akan pasang Aldous dan Cloud-nya di next round aja. Kenapa saya nggak pasang Los Pecadosnya dulu? Karena nanti takutnya shot saya reset kalau pakai Claude, karena Claude cukup kuat di early sampai mid game.
Semua kan totem kita udah aktif, jadi kita nanti cairinnya setelah ronde creep. Oke, ada 6 shard plus 5 tadi ya. 5 apa 6 nggak tahu. Lupa, kira-kira shardnya ya sekitar 12 atau 11 lah. Nah, sekarang baru kita pasang Los Pecados dan kita di sini dapat 2 Argus dan langsung kita pasangkan biar dapat shard yang banyak. Nah, seperti ini kalau saya di ronde creep. Jadi Argus di tengah sama samping, Layla di depan. Biasanya nanti Argus sama Laylanya akan mati dan kita mendapatkan total shard sekitar berapa ya? Ya sekitar 3-5 kalau Argus sama Laylanya mati. Jadi di total ini 3 shard ditambah 6 ditambah 5. Jadi 14 shard kita udah kantongi. Tetap roll, gedutin hero, Argus kita bintang 2-in nggak apa-apa. Karena kita di sini udah slot 7, jadi kemungkinan besar kita di round ini akan bisa cairin ke emasnya. Kita pasang Future Tech dan Los Pecadosnya. Kalau kalah gak masalah, kalau menang pun semoga kita bisa cairin di emas. Bisa dilihat kalau kita dapat Claude di early game kayak gini, itu sangat membantu untuk menggendong teman-teman kita. Apakah menang? Claude-nya ulti dan kita masih kalah ternyata ya. Tapi gak apa-apa karena kalah kita nggak terlalu gede kalau kita pakai Claude di sini. Oke, ada Claude lagi, disimpan aja, siapa tahu bisa bintang 2. Masih belum ada yang blessing, cok. Oke, nyalakan weapon master dulu. Kita mau cairin shard, jadi kita nggak mau cari cuan dulu. Semoga di sini line up kita kuat ya. Nah, nyalakan 6 weapon master dulu biar ngangkat. Saya ingatkan kalau udah emas itu nggak boleh kita greedy buat cari cuan ataupun cari hero di Future Tech. Kalau bisa cairin secepatnya sebelum musuh semakin kuat. Bisa dilihat kalau kita udah bisa menang. Semoga kita bisa dapat hero yang diinginkan. Kita lihat dapat hero apa di sini. Aduh, dapat Gatot, gak suka, kita jual aja. Semoga kita blessing. Oke, ya. Nah, tur jual lagi, kita cari aja. Kalau dapat gini sih lumayan ya. Blessing Astro. Di sini saya cukup gambling karena langsung jual Gatotnya. Nah, tetap kita pasang hero Los Pecadosnya biar cair tipis-tipis. Buat kalian yang user Austo 3, kalau tidak suka hero-nya bisa ada 2 pilihan, pakai atau jual. Dijual dengan kasus tadi supaya naikin red blessingnya. Tadi kan kita jual Gatot langsung blessingin, niatnya mau blessingin weapon master, tapi ternyata blessing natur kita jual lagi, kita bintang 2-in Lancelot dan alhasil kita bisa blessingin Lancelotnya. Jadi gameplay seperti ini itu cukup gambling karena kita nggak tahu red blessing bakal naik seperti apa. Ya, semoga kita dapat sesuatu yang berguna di sini. Kita ambil apa? Aduh, ya ambil Nata aja buat income. Sudah memasuki round mid game, jadi bisa dilihat kalau musuh-musuh kita sudah mulai ada yang slot 7, Remy pun udah slot 8. Kita juga nggak mau kalah di sini. Kita akan up slot untuk ke 8 sambil masang hero-hero Los Pecados. Biar apa? Biar kita tetap income 10. Jadi balik lagi ke gameplay kalian masing-masing. Tadi salah satu contoh kalau saya bener-bener nggak suka dapat Gatot, Gord ataupun Odet pun kalau blessingnya magis pasti saya buang. Kalau blessingnya ke Astro baru kemungkinan besar saya pakai ada. Jadi kesimpulannya top tier menurut saya yaitu ada Link pertama, yang kedua Leomord, yang ketiga baru
Natalia. Kenapa Natalia? Karena di situ ada future tech yang mana bisa kita buat farming. Bisa dilihat di sini bahwa musuh kita udah mulai jadi semua. Jadi ya seharusnya kita harus jadi juga sih. Kalau enggak nanti darahnya itu loh yang bikin takut, nanti kenanya bisa 20 damage-nya, atau bisa-bisa kita malah tusun kalau kita tidak jadiin combo-combo kita. Ya semoga kita dapat hero yang dipengen lah. Masih menang nggak ini? Oke, dapat cuan. Nah, inilah kalau udah dapat Los Pecados, kita upslot ke 9 semakin mudah dan kita tidak kalah slot dengan Remi 3 tadi. Oke, kita aktifin dulu supaya dapat uang dari future tech. Nanti kita jual hero yang didapat future tech. Kita pasang hero lemah di depan biar mati. Tetap jangan lupa kalau di ronde creep kita wajib untuk farming share tipis-tipis. Inilah tadi fungsi dari gameplay Asus 3 kalau kita bermain win streak. Kita bisa jual hero gak masalah, kita dapat Los Pecados, kita bisa naik upslot ke 9 dengan cepat. Habis ini kita akan lihat kristal apa itu. Ada kristal Kadia atau Gunner ya. Kayaknya ke Kadia sih ini aku. Nice sekali Blessing Weapon Master. Kemungkinan besar aku ambil Kadia. Oke, mulai pasang hero-hero yang kuat. Ada ini. Oke, 6 Weapon Master udah aktif. Kita masih aktifkan Los Pecadosnya. Kita di sini sedikit apa ya kalau bilang, ya hero nya nggak kuat-kuat banget, tapi kalau kalah pun kita nggak bakal kena damage yang banyak. Semoga totem kita aktif gak nih? Aktif kan? Semoga kita dapat hero yang diinginkan. Kalau nggak ingin hero itu kita jual juga, karena kita udah 2 blessing di Astro sama Weapon Master. Alhamdulillah kita dapat Link Blessing Swordsman. Oke, tinggal kita masukin hero Swordsman lagi. Nah, kita ambil armor ya tadi. Ya, kita jual apa di sini? Nah, jual Haya aja lah. Kita taruh ya sambil cari cuan lah. Kalau udah dapet combo-combo atau hero yang disukai atau yang kalian ingin jadiin, sekiranya kalau kita udah mulai kalah lagi, kita nggak boleh greedy buat cari share. Jadi saya sarankan kalau udah mulai late game gini nggak boleh kalah lagi dan fokus gendutin hero. Nice sekali masih menang. Karena kita sudah memasuki late game, saya akan bagi tips buat kalian bagi user Asus 3. Tips apa itu? Yaitu kita harus nyalakan rokok kita dulu dan kita sebat seperti biasa. Dengan kita menyalakan rokok kita akan bisa memikirkan combo-combo seperti apa, sinergi seperti apa, dan niscaya kita akan bintang 3-in hero yang kita hyperin. Di late game dan kita bermain Asus 3, seharusnya dan biasanya kalau saya bermain Losri itu darah mesti tinggal 40, 30 atau sekitar 20-an. Tapi kalau kita bermain win streak di awal tadi, darah kita masih 69. Itu sangat banyak bagi user Asus 3. Nah, musuh udah tinggal 3 dan kita udah memasuki fatbox lagi. Kita amankan, stun aja, takutnya stun ini meresahkan juga ya. Hero kita tidak bisa ulti kalau kena stun.
Oke, udah mulai kita transisikan. Ada Lancelot lagi, ada Badang, jual semua hero yang tidak ada hubungannya sama hyper kita. Nah, udah 6 weapon master, 4 swordsman, dan 3 Kadia. Kita tinggal cari-cari hero Kadia, hero-hero yang mendekati kristal. Seperti tadi kan dapat kristal Wrestler, jadi kita harus cari hero-hero Wrestler juga. Dan hero Kadia ada Cho dan Yin yang bisa nyalain Kadianya dan Wrestlernya. Oke, nice sekali, masih menang ya, karena Link itu sangat kuat di late game. Kita wajib bintang 3in Link. Kalau sekiranya nanti di ronde crit tidak ada kristal yang enak ya, kita ambil clone aja buat bintang 3in Link. Untuk kalian yang dapat Link, menurut saya sinergi yang cocok sama Link itu ya ke arah Astro. Cuma opsi lain, kalau tidak ada Astro, kita bisa ke nyalain 3 weapon master, 6 Kadia, atau sebaliknya 6 weapon master atau 3 Kadia, karena disitu weapon masternya lumayan berguna untuk Linknya biar bisa lifesteal. Yuk, kita juga musuh Remi 3 yang gunain apa ini, weapon master swordsman, sama seperti kita. Di sini bedanya kalau Zilongnya pakai Starfall, tapi kita ada sedikit stun dan akhirnya kita menang gak nih? Ulti nice. Oke, menang dan kita cair hero apa ini? Ambil Zilong, adu Odet, tapi Odet Astro. Yang seperti saya bilang tadi, kalau kita dapat Odet Astro itu juga cukup membantu. Nah, karena Zilong, Lancelot juga blessing Astro, jadi semoga kita dapat Astro dan kita bisa nyalain 6 Astronya. Dengan teori pancingan biasanya sugestinya dapat Astro sih. Tapi kalau kita nggak dapat Astro, kita ambil clone aja buat bintang 3in hero hyper. Di sini kan kita udah kumpulin Lancelot mau bintang 3 dan kita dapat Astro di sini. Oke, langsung nyalain Astronya dan ambil Slaughter. Ya, balik ke gameplay masing-masing kalian. Kalau suka ambil split ya nggak apa-apa. Kalau aku sih suka ambil Slaughter. Kita jual hero-hero weapon masternya karena kita mau ke 6 Kadia dan kalau bisa ke 6 Wrestler. Yo, ada Yin, kita bintang 2 Yin, bintang 2 Zilong juga, Link juga lah. Ini tugas kita udah mau kelar, kita harus bintang 3in hero-hero hyper kita. Lancelot tinggal 1, Link tinggal 3, dan Zilong kita tinggal 3 juga. Oke, apakah masih bertahan? Nice sekali Zilong kita. Nice, 6 Astro. Slaughter sangatlah bagus menurut saya. Kalau menurut kalian bagus split juga gak apa-apa. Oke, pasang yang lebih kuat lagi, kita taruh Gatot, gantiin Aldusnya. Sambil cari-cari hero habis ini ya. Semoga kita bisa aktifin 6 Kadianya. Ya, aktif 6 Kadia dulu ya, karena Wrestlernya juga 5/6 tadi. Kita nggak boleh coba-coba. Kalau bisa ya segera kuatin line up kita. Oke, semoga kita masih bisa menang. Darah kita bisa lihat kalau kita masih 69. Yang namanya Austus 3, kalau darah masih 69 itu menurut saya sangat bagus. Nice sekali. Inilah Link Astro yang sangat kuat. Itulah top tier hero menurut saya, yaitu nomor 1 tetap Link sih. Link Astro gak ada obat kecuali kita bertemu dengan Wrestler. Tapi balik lagi, kalau kita udah nyala 6 Kadia kayak gini sih, kemungkinan besar kita kena CC sih nggak ada ya.
Nice, bintang 2. Kita coba cari link Lancelot atau Zilong. Yuk lanjut, kita musuh apa? Musuh Remi 3 yang hampir sama dengan sinergi kita. Bedanya dia Hyper Freya dengan Crystal Swordsword-nya. Apakah kita masih bisa menang? Di sini kena Starfall. Masih kalah, Starfall-nya sangat mengganggu. Gak apa-apa, darah kita juga masih lumayan banyak. Memasuki Fatebox, musuh tinggal 1, kita amankan. Semoga gak. Akhirnya kita dapat slot. Kita bisa masukin beberapa hero buat aktifin apa ya ini namanya. Udah aktif 4 juga, gak bisa ke 6 wrestler. Ya taruh apa aja lah, kita sambil cari hyper kita. Oke, ada Zilong mau bintang 3 juga. Wah, ini bingung sih, duit tinggal 0 tapi nggak bisa ambil Zilong. Kalau kita jual juga rugi karena mau bintang 3 semuanya. Semoga kita masih bisa bertahan dan tidak kena Starfall-nya. Kalau tidak kena Starfall sih harusnya aman. Oke, link ulti, nice sekali. Zilongnya udah mati dan kita bisa menang di sini dengan link Astro. Nice, oke, kita harus bertahan sambil cari dan bintang 3-in hero-hero kita. Cari, ayo, adalah cok. Aduh, udah habis. Sambil melihat musuh kita positioningnya seperti apa, dia kan tadi pakai flicker. Jadi saya coba linknya, kemungkinan saya geser ke pojok juga biar kena flickernya, biar enggak kena Starfall dari Zilongnya langsung. Oke, coba apakah positioning seperti ini masih bisa menang. Nice, sekarang lompat linknya. Zilong juga masih hidup, tinggal link sendirian dan kena Starfall. Link saya bintang 1 cok. Nice. Ini kan masuk creep. Kita nggak mau greedy karena ada Starfall. Zilong kita udah mau bintang 3. Oke, nanti kita ambil Zilong. Kita sekarang mau income dulu. Ini kalau nggak ada kristal sih ambil klon sih buat bintang 3 ininya. Oke, dari segi power kita masih kalah. Power musuh sih 150-an dan plus Starfall itu bisa dibalikin keadaannya kalau kita udah bintang 3-in hero-hero hyper kita. お前はもう死んでいる。何? Inilah last round kita bisa berhasil bintang 3-in link, Zilong dan Lancelot. Inilah combo top tier menurut Mas Natur, yaitu ada 4 swordsman, 6 Astro dan 6 Kadia. Sebagai pengunjung konten kali ini, tidak lupa saya ingatkan bahwa kita harus tetap support channel ini untuk di subscribe dan like-nya.